Tidak semua perang dimulai dengan deklarasi resmi. Kadang perang dimulai saat negara-negara besar mulai memilih sisi. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran bukan hanya memicu balasan dari Tehran. Serangan itu juga memancing reaksi dari tiga kekuatan lain yang selama ini berada di pinggir konflik. Rusia menyebut serangan tersebut sebagai provokasi berbahaya. China menyebutnya pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Sementara Korea Utara menilainya sebagai agresi ilegal yang tidak bisa dibiarkan. Pernyataan itu mungkin terdengar seperti bahasa diplomatik biasa. Namun di balik kalimat-kalimat tersebut ada kepentingan strategis yang jauh lebih besar. Iran bukan hanya sekutu regional bagi mereka. Negara ini merupakan bagian dari jaringan kerjasama militer, energi, dan teknologi yang selama beberapa tahun terakhir perlahan membentuk poros kekuatan baru di luar pengaruh Barat. Ketika konflik Iran melawan Amerika dan Israel semakin meluas, pertanyaannya tidak lagi sekadar siapa yang menyerang siapa. Pertanyaan yang jauh lebih besar mulai muncul. Apakah Rusia, China, dan Korea Utara akan benar-benar ikut masuk ke dalam konflik ini? Ya, jika itu terjadi, Timur Tengah tidak lagi hanya menjadi medan perang regional. Kawasan ini bisa berubah menjadi titik benturan dua blok kekuatan dunia. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana Rusia, China, dan Korea Utara perlahan terseret ke dalam konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, serta bagaimana keterlibatan mereka dapat mengubah perang ini menjadi krisis geopolitik yang jauh lebih besar. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak lagi terlihat sebagai konflik yang berdiri sendiri. Dalam hitungan hari setelah serangan besar pertama dilancarkan, reaksi keras mulai datang dari sejumlah kekuatan besar dunia. Rusia mengecam operasi militer tersebut sebagai provokasi berbahaya yang melanggar hukum internasional. China menilai serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Sementara Korea Utara mengeluarkan pernyataan yang jauh lebih tajam dengan menyebut tindakan Amerika dan Israel sebagai agresi ilegal yang tidak dapat dibenarkan. Pada tahun 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang memperkuat koordinasi mereka di berbagai sektor penting. Salah satu bentuk kerja sama paling nyata terlihat dalam program drone militer. Iran memasok Rusia dengan drone kamikaze, Shahed 131, dan Shahed 136. Sistem yang kemudian menjadi komponen penting dalam operasi serangan jarak jauh Rusia. Dalam kerjasama tersebut, Iran tidak hanya menyediakan perangkat keras, tetapi juga mentransfer desain teknis, dokumentasi produksi, serta pelatihan bagi insinyur Rusia. Hasilnya terlihat dalam waktu relatif singkat. Rusia berhasil membangun fasilitas produksi drone di wilayah Tatarstan dan memproduksi versi lokal yang dikenal sebagai Geran 2. Produksi ini memperluas kemampuan serangan drone Rusia secara signifikan sekaligus memperdalam ketergantungan teknologi militer antara kedua negara. Sebagai imbalan atas dukungan tersebut, Iran memperoleh akses terhadap sejumlah teknologi militer Rusia yang lebih maju. Di antaranya pengembangan sistem radar modern, teknologi rudal, serta sistem pertahanan udara yang lebih canggih. Selain itu, laporan dari berbagai analis militer menyebut bahwa Rusia juga membagikan pengalaman tempur yang diperoleh dari konflik di Ukraina, termasuk taktik peperangan elektronik dan penggunaan sistem jamming. Kerjasama tersebut tidak berhenti di sektor militer. Di bidang ekonomi, Rusia dan Iran memperluas hubungan perdagangan terutama dalam sektor energi. Kedua negara mencari cara untuk menghindari sanksi Barat dengan membangun mekanisme pembayaran alternatif di luar sistem keuangan global yang didominasi dolar. Jalur perdagangan baru dibuka agar ekspor minyak Iran tetap dapat mengalir ke pasar internasional meskipun berada di bawah tekanan sanksi. Bagi Rusia, hubungan ini memberikan keuntungan strategis yang jelas. Dengan membantu Iran bertahan dari tekanan Barat, Moskow dapat menjaga stabilitas aliansi yang berpotensi melemahkan pengaruh Amerika di berbagai kawasan. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah juga berpotensi mengalihkan perhatian Washington dari frontline lain termasuk perang di Ukraina. Kacang Rusia dikenal sebagai sekutu militer paling dekat dengan Iran. Maka China memainkan peran yang jauh lebih senyap tetapi tidak kalah penting. Secara resmi Beijing menyerukan gencatan senjata dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi. Namun di balik pernyataan tersebut, hubungan strategis antara China dan Iran telah berkembang selama dekade. Sejak tahun 1980, China membantu Iran membangun fondasi industri pertahanannya. Nah, bantuan tersebut mencakup teknologi rudal, radar, serta sistem pertahanan udara.
Meskipun penjualan senjata langsung dibatasi oleh berbagai resolusi internasional, China tetap menjadi pemasok utama komponen elektronik, mikrochip, serta sistem navigasi yang sangat penting bagi pengembangan rudal balistik dan drone Iran. Laporan terbaru bahkan menyebut adanya dugaan pengiriman bahan kimia penting yang digunakan sebagai komponen bahan bakar roket padat. Dua kapal Iran yang sebelumnya terkena sanksi dilaporkan meninggalkan pelabuhan di Cina dengan muatan yang diduga berisi sodium perklorat, salah satu unsur utama dalam produksi bahan bakar rudal. Jika laporan tersebut akurat, dukungan logistik Cina dapat membantu Iran mempertahankan kapasitas arsenal balistiknya di tengah konflik yang sedang berlangsung. Selain kerjasama teknologi, Cina juga memiliki kepentingan besar dalam sektor energi Iran. Sebagai salah satu pembeli utama minyak mentah Iran, Beijing memperoleh akses terhadap pasokan energi dengan harga lebih murah akibat sanksi internasional. Bagi Iran, hubungan ini menjadi jalur ekonomi vital yang memungkinkan negara tersebut tetap terhubung dengan pasar global meskipun berada di bawah tekanan Barat. Kerjasama kedua negara semakin diperkuat melalui perjanjian strategis jangka panjang yang ditandatangani pada tahun 2021. Kesepakatan tersebut mencakup investasi dalam sektor energi, pembangunan infrastruktur, serta proyek transportasi yang menghubungkan Iran dengan jaringan perdagangan Asia. Sementara Rusia dan China memainkan peran strategis dalam bidang militer dan ekonomi, Korea Utara muncul sebagai sekutu yang paling vokal dalam memberikan dukungan politik kepada Iran. Pyongyang secara terbuka mengecam serangan terhadap Iran dan menuduh Amerika Serikat menjalankan kebijakan yang didasarkan pada kekuatan semata. Hubungan antara Korea Utara dan Iran sebenarnya telah berlangsung sejak lama, pada dekade 80-an. Pyongyang menjadi salah satu pemasok senjata penting bagi Iran selama Perang Iran-Irak. Kerjasama tersebut kemudian berkembang menjadi kolaborasi teknologi, rudal yang cukup erat. Beberapa sistem rudal Iran, termasuk Shahab-3, diyakini memiliki akar desain yang berasal dari teknologi rudal Korea Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan militer antara kedua negara kembali menjadi perhatian para analis. Spekulasi muncul bahwa Korea Utara dapat memberikan dukungan tambahan berupa teknologi atau bahkan sistem rudal jika konflik Iran dengan Amerika dan Israel semakin meningkat. Pyongyang memiliki alasan strategis untuk mempertahankan hubungan ini. Bagi Korea Utara, konflik yang melibatkan Amerika di berbagai wilayah dunia dapat memecah fokus militer Washington. Selain itu, situasi ini juga memperkuat narasi yang selama ini digunakan oleh rezim Kim Jong-un bahwa senjata nuklir merupakan jaminan utama bagi kelangsungan hidup negara yang menghadapi tekanan internasional. Di balik semua ketegangan militer dan retorika geopolitik, muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Dalam konflik besar seperti ini, siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan ekonomi? Bagi Rusia, ketidakstabilan di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh lonjakan harga energi global. Kenaikan harga minyak dan gas secara langsung meningkatkan pendapatan ekspor energi Rusia yang merupakan salah satu tulang punggung ekonominya. Situasi ini memberikan ruang finansial tambahan bagi Moskow untuk mempertahankan operasi militernya di berbagai front. China juga memiliki kepentingan strategis yang luas. Dengan memanfaatkan sanksi internasional terhadap Iran, Beijing dapat memperoleh akses terhadap pasokan minyak dengan harga yang lebih rendah. Pada saat yang sama, konflik yang menyita perhatian Amerika di Timur Tengah dapat mengurangi fokus Washington terhadap kawasan Indo-Pasifik, wilayah yang menjadi pusat ambisi geopolitik China. Dengan kata lain, pemenang dalam konflik besar tidak selalu pihak yang paling banyak menembakkan rudal. Dalam banyak kasus, negara yang berada di pinggir konflik dan mampu memanfaatkan situasi justru memperoleh keuntungan terbesar. Sementara itu, situasi di medan perang terus berkembang. Serangan Iran terhadap berbagai fasilitas militer Amerika di Timur Tengah telah menimbulkan korban di pihak pasukan Amerika. Beberapa laporan menyebutkan bahwa serangan drone Iran di Kuwait menewaskan sejumlah tentara Amerika dan melukai beberapa lainnya. Pada saat yang sama, Iran juga meluncurkan gelombang drone dan rudal ke berbagai target militer Amerika di kawasan. Di sisi lain, operasi militer Amerika dan Israel dilaporkan telah menghantam ribuan lokasi di Iran termasuk fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Eskalasi ini membuat konflik semakin sulit dikendalikan karena setiap serangan memicu balasan baru dari pihak yang lain.
Di tengah situasi tersebut, latihan militer gabungan antara Rusia, China, dan Iran di perairan Selat Hormuz menambah dimensi baru dalam dinamika konflik. Latihan yang dikenal sebagai Maritime Security. Belt ini secara resmi digambarkan sebagai upaya menjaga keamanan jalur perdagangan. Namun bagi banyak pengamat, latihan tersebut juga menjadi simbol kerjasama strategis yang semakin erat antara ketiga negara. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi saat ini tidak lagi terbatas pada pertarungan antara dua negara atau dua aliansi regional. Konflik ini telah berkembang menjadi bagian dari persaingan kekuatan global yang lebih luas. Jika dukungan dari Rusia, China, dan Korea Utara terhadap Iran terus meningkat, maka Timur Tengah dapat berubah menjadi titik benturan antara dua blok kekuatan dunia. Di satu sisi terdapat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Di sisi lain muncul jaringan kerjasama baru yang dipimpin oleh negara-negara yang ingin menantang dominasi Barat dalam tatanan internasional. Perkembangan tersebut menjadikan konflik ini bukan hanya soal wilayah, senjata, atau kepentingan regional. Konflik ini juga mencerminkan perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan global yang sedang berlangsung. Dan jika ketegangan ini terus meningkat tanpa adanya jalur diplomasi yang efektif, maka perang yang dimulai di Timur Tengah berpotensi menciptakan dampak yang jauh melampaui kawasan tersebut. Dunia mungkin sedang menyaksikan awal dari fase baru dalam persaingan geopolitik abad ke-21. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।